Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahsyar merupakan tempat yang sangat luas, di mana seluruh manusia akan dikumpulkan setelah mereka dibangkitkan dari kubur atau tempat lain yang Allah kehendaki. Kemudian Allah adili satu persatu di hadapannya. Di pada mahsyar, semua makhluk Allah yang ada di 7 lapis langit dan di bumi, mulai dari jin, malaikat, manusia, dan binatang, kumpul dan berdesak-desakan di sana. Manusia yang berkumpul di pada mahsyar akan berdesak-desakan dan digiring di hadapan Allah tanpa menggunakan alas kaki, telanjang, dan tidak berhitan. Kondisi itu membuktikan bahwa manusia itu fakir, miskin, dan lemah di hadapannya. Hal ini berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW yang artinya, manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan belum khitan. Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini dapat kita bayangkan teman-teman betapa menderitanya jika dalam keadaan panas tanpa baju dan alas kaki. Karena di tempat tersebut matahari sangatlah terik dan hanya berjarak sekitar 1 mm. Hal itu membuat semua manusia berkeringat hebat. Bahkan ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Syekh Muhammad mengatakan jarak 1 mil itu sangatlah dekat. Jika matahari di dunia didekatkan ke bumi dengan jarak demikian, niscaya bumi akan terbakar. Lantas, bagaimana mungkin di akhirat kelak dengan matahari berjarak demikian, namun manusia tidak terbakar? Jadi, Syekh Muhammad mengatakan bahwa pada hari kiamat kelak, tak kala manusia dikumpulkan di padang mahsyar, kekuatan mereka tidaklah sama dengan kekuatan mereka ketika hidup di dunia. Akan tetapi, mereka lebih kuat dan lebih tahan lama. Seandainya manusia sekarang ini berdiri selama 50 hari di bawah terik matahari tanpa naungan, tanpa makan, tanpa minum, niscaya mereka tidak mungkin mampu melakukannya. Bahkan mereka akan binasa. Namun pada hari kiamat nanti, mereka mampu berdiri selama 50 tahun tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa naungan, kecuali beberapa golongan yang dinaungi Allah Ta'ala. Bahkan mereka juga mampu menyaksikan kepedihan yang ada di sana, kata Syekh Muhammad. Allah Ta'ala berfirman, setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. Quran Surat An-Nisa ayat 56. Perlu juga kita ketahui teman-teman bahwa satu hari di pada mahsyar adalah 1000 tahun di dunia. Bisa dibayangkan betapa lamanya waktu tersebut. Dan di sana manusia ada yang berjalan kaki, ada yang naik kendaraan, ada yang menyeret-nyeret langkahnya sesuai dengan amal ibadahnya di dunia. Hal ini berdasarkan dari sabda Rasulullah SAW. Sesungguhnya kalian akan dikumpulkan ke padang mahsyar dalam keadaan berjalan kaki, dan ada juga yang naik kendaraan, serta ada juga yang diseret di atas wajah-wajah kalian sendiri. Hadis riwayat Tirmizi. Ada seseorang berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, bagaimana bisa orang kafir digiring di atas wajah mereka pada hari kiamat?" Maka Rasul menjawab, "Bukankah Rabb yang membuat seseorang berjalan di atas kedua kakinya di dunia, maka ia juga mampu untuk membuatnya berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat." Teman-teman semua dirahmati Allah, lantas seperti apa kondisi manusia ketika berkumpul di sana jika amalnya buruk? Dikisahkan oleh Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ternyata terdapat 10 golongan pelaku maksiat dengan wajah dan penampilan mereka masing-masing sesuai dengan jenis kemaksiatan yang mereka lakukan selama di dunia. Yang pertama, ada yang diserupakan wajahnya seperti monyet. Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka menyebarkan fitnah di antara manusia. Kedua, ada yang diserupakan seperti babi. Yang serupa babi adalah orang yang suka makan harta haram dan merampas hak orang lain. Ketiga, ada yang tubuhnya terbalik atau kakinya di atas, serta diseret muka mereka. Ini adalah kaum pemakan riba. Keempat, ada yang buta tersungkur. Yang dalam keadaan buta, mereka adalah yang bertindak zalim dalam pemerintahan. Kelima, ada yang bisu tuli dan tidak berakal. Yang buta tuli itu adalah orang yang suka ujub atau sombong dengan amalannya. Kemudian yang keenam, ada juga yang mengunyah-unyah lidahnya sendiri yang menjulur sampai ke dada.
Dari mulut mereka mengalir nanah laksana air liur berbau busuk dan membuat semua orang merasa jijik kepadanya. Ini adalah para ulama dan hakim yang kata-katanya berlawanan dengan perbuatannya. Kemudian yang ketujuh, ada yang disalib di atas palang-palang api. Yang tersalib di atas palang-palang api adalah orang yang suka memfitnah orang lain kepada penguasa. Kedelapan, ada yang terpotong tangan dan kakinya. Ia adalah orang yang selalu mengganggu tetangganya. Nah, yang kesembilan, ada yang baunya lebih busuk dari bangkai. Ini adalah orang yang selalu memuaskan hawa nafsunya, bergemilang dosa dengan syahwat dan menolak menunaikan hak Allah dalam harta kekayaan. Nah, yang terakhir teman-teman, atau yang ke-10, ada yang memakai baju-baju panjang yang terbuat dari timah yang meleleh. Mereka adalah orang yang selalu takabur, suka bermegahan, serta orang yang memuji dirinya sendiri. Teman-teman semua, jika dalam 10 golongan tersebut merasa ada diri kita di sana, maka sekarang waktunya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nantinya kita dapat naungan atau pertolongan darinya. Pertanyaannya, kepada siapakah naungan tersebut diberikan? Pada hari yang sangat panas itu, Allah Ta'ala akan memberikan naungan kepada sebagian hamba pilihannya. Ketahuilah teman-teman, tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungannya semata. Rasulullah SAW pernah bersabda, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah. Yang pertama, ia adalah pemimpin yang adil. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Rabb-Nya. Yang ketiga, seseorang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah, di mana keduanya berkumpul dan berpisah karenanya. Kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang perempuan yang berkedudukan lagi cantik dan rupawan. Lalu ia mengatakan, sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir teman-teman, adalah orang yang berzikir kepada Allah di waktu sunyi lalu berlinang air matanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, untuk itu teman-teman, semasa hidup kita di dunia, maka manfaatkanlah sebaik-baiknya untuk selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, mengerjakan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Dengan begitu, maka kita akan mendapatkan perlindungan Allah ketika berada di sana nanti. Lakukanlah amalan kebaikan semata-mata hanya mencari ridhonya. Jika Allah telah meridhoi, maka akan dimudahkan segala urusan di dunia dan mendapatkan tempat yang mulia di sisinya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.